Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, dan mari terus semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Bunyi firman Tuhan demikian: dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menjadi judul renungan kita hari ini, saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerimanya. Kalau kita mendengar statement ini, agaknya saudara menggelitik logika berpikir kita sebagai manusia, bukan? Bagaimana mungkin memberi itu lebih berbahagia daripada menerima? Kita semua tahu bahwa ketika kita memberi, artinya kita melepaskan sesuatu, kan saudara? Ada yang hilang, ada yang berkurang dari kita. Sementara kalau menerima, kita mendapatkan sesuatu, ada yang bertambah, kita untung, saudara. Maka logika berpikirnya adalah seharusnya orang yang menerima yang lebih berbahagia dong, ya kan? Karena mendapatkan sesuatu, ada yang bertambah, untung. Sementara yang memberi jelas tidak berbahagia, ada yang kurang, ya kan? Memang begitulah konsep dunia, saudara. Orang dunia berkata demikian, kalau kita memberi maka kita kehilangan sesuatu. Itulah sebabnya kenapa banyak orang tidak banyak yang memberi. Lebih banyak menerima daripada memberi. Karena konsepnya tadi, saudara, ketika kita memberi maka kita kehilangan sesuatu. Tetapi beda dengan konsep firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Berkata bahwa lebih baik berbahagia memberi lebih berbahagia daripada menerima. Saudara, Paulus menuliskan nats ini kepada jemaat di Efesus, saudara, setelah dia 3 tahun pelayanan di sana. Dan jemaat Efesus sebenarnya jemaat yang kaya, jemaat yang ekonominya mapan, saudara. Tetapi ada masalah di sana, bahwa jemaat Efesus ini orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak suka memberi, orang-orang yang tidak suka membantu pekerjaan Tuhan. Sebenarnya Paulus dalam pelayanannya dia bisa membiayai hidup dan pelayanannya sendiri dengan memang dia bekerja, saudara. Tetapi kan pekerjaan Tuhan ini begitu banyak, begitu luas, dan butuh dukungan jemaat, butuh dukungan orang-orang percaya supaya pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Itulah sebabnya Paulus mendorong jemaat Efesus untuk memberi, karena memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Demikian juga kita diajarkan hari ini, kita didorong untuk memberi, saudara. Karena dengan kita memberi, kita memiliki kebahagiaan. Sebuah cerita Bill Gates, saudara, ketika dia suatu saat ada di bandara, ketemu dengan seorang anak kecil orang kulit hitam, dan dia membeli koran dari anak itu. Namun di dompetnya tidak ada uang kecil. Tetapi anak itu memberikan kepada Bill Gates dengan gratis dan tersenyum. Di lain kesempatan Bill Gates ada di bandara lagi dan ketemu lagi dengan penjual koran anak kecil ini. Dan dia membeli lagi, dan kebetulan tidak ada uang receh lagi untuk membayar koran itu. Anak kecil itu memberikan lagi dengan gratis, dengan senyum, saudara. Nah, ini menjadi pertanyaan serius bagi Bill Gates. Bertahun-tahun, saudara, setelah kemudian dia berhasil menjadi orang terkaya di dunia ini, dia mencari anak kecil ini yang telah menjadi pemuda dan bekerja di suatu tempat. Dan akhirnya mereka ketemu di kantornya. Bill Gates bertanya, kenapa kamu bisa memberi dengan gratis saat itu padahal kamu miskin? Anak muda ini berkata, ketika saya memberi, saya berbahagia. Dan kemudian Bill Gates berkata, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa membalas kebaikanmu? Minta apa saja, saya pasti kasih. Anak muda itu menjawab,
Tuanku tidak bisa membalas kebaikan saya. Saya memberi dengan gratis di saat saya miskin. Tetapi Tuanku di saat menjadi orang terkaya, mau memberikan apa saja, tentu tidak bisa dibandingkan. Saudara, Bill Gates berkata, ini anak muda lebih kaya dari saya. Saudara, kekayaan tidak saja diukur dari materi, dari uang, dari harta benda. Kekayaan bisa saja berarti kaya akan kebaikan. Amin, saudara. Kaya akan kasih. Kaya akan keikhlasan, saudara. Kaya akan sukacita, karena hanya orang yang bersukacita yang bisa memberi. Hanya orang yang punya kebaikan yang bisa memberi. Hanya yang kaya akan kasih yang bisa memberi. Kaya akan damai sejahtera, karena hanya orang yang punya damai sejahtera yang bisa memberi. Orang kaya belum tentu bisa memberi, saudara. Tetapi orang yang kaya dalam kebaikan, dalam kasih, dalam keikhlasan, dalam kebaikan, pasti bisa memberi. Oleh sebab itu, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang suka memberi, tidak hanya menerima. Karena sejatinya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajari kami bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima, yang memang berbanding terbalik dengan konsep yang dipahami oleh orang dunia. Orang dunia berkata bahwa yang menerimalah yang berbahagia, sementara yang memberi semakin berkurang. Tapi kami percaya bahwa kami mendapati kebahagiaan sejati ketika kami memberi, karena kami tahu sumber kami adalah Tuhan yang tak pernah terbatas. Mari Tuhan, tolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.